Pemirsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ingin dalam menggapai keinginannya. Setiap mukmin selalu menginginkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran surat ke-28 ayat 77. Dan keberhasilan tersebut perlu suatu ujian untuk membuktikan bahwa kita telah berhasil. Hal ini sama seperti seseorang dalam mengenyang sekolah dasar. Agar dapat naik kelas, maka perlu mengikuti tes atau yang dikenal dengan UAS. Jika dapat melewati ujian tersebut, maka anak tersebut akan naik kelas, akan naik tingkatannya. Oleh sebab itu, kehidupan kita tidak jauh beda dengan ujian bagi seorang anak di jenjang sekolah dasar. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dalam setiap langkah kehidupan untuk memastikan bahwa mana yang memiliki amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Adapun beberapa hal yang terkait ujian dalam kehidupan kita, yang mungkin saya akan bahas beberapa. Yang pertama yaitu waktu ujian. Ujian dalam hidup dimulai semenjak waktu balik sampai nanti waktunya berpulang ke rahmatullah hingga kita meninggal. Setiap fase umur memiliki cobaan yang berbeda. Seorang remaja harus bisa memilih teman dan pergaulannya. Ketika sudah menikah, seorang suami harus bisa mencari nafkah yang halal dan melindungi keluarganya. Ketika sudah tua, seorang kakek harus sabar dengan penyakit yang dideritanya. Semua ujian tersebut harus dihadapi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahan ujian. Bahan ujian itu adalah di sekitar kita seperti suami, anak, keluarga, teman, dan tetangga. Selain itu, harta kekayaan dapat menjadi bahan ujian kita. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa'i wal baina wal qanatir al munqatarati minad dahab wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu inda husnul ma'ab. Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak jenis, emas, perak, kemudian binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik adalah surga. Adapun sifat ujian itu dalam kondisi susah dan senang, kebanyakan orang mengidentikan ujian dengan kesusahan. Seseorang itu lebih mengkaitkan ujian itu adalah sebagai kesusahan. Jika tidak mendapatkan rezeki yang cukup atau sedang ditinggal seseorang yang dicintai, maka dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian dengan kesenangan sering tidak dipedulikan, walau biasanya ujian dengan kesenangan lebih sulit. Sebagai contoh, orang yang hidupnya pas-pasan, maka dia akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok seperti beli beras, kebutuhan pokok sayur, dan lauk sederhana. Jika orang memiliki uang yang lebih biasa, jadi dia akan membeli makanan yang mahal untuk memuaskan nafsu, bahkan bisa jadi membeli makanan yang haram. Terkadang yang dibeli adalah keinginan untuk caper saja, mencari perhatian seseorang, pamer akan kekayaan. Itulah duniawi, fana, di mana hal tersebut hanyalah sementara, tidak akan kekal
ia miliki selamanya. Demikian juga orang memiliki paras yang tampan ataupun cantik, maka akan berprofesi sebagai artis yang malah menjerumuskan ke dalam kehidupan penuh glamor, terjerat narkoba, dan gagal dalam berkeluarga. Kunci jawabannya yaitu bersyukur dan sabar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Layaknya hidup seperti perputaran roda, maka ketika Allah SWT memberikan kelonggaran, maka selayaknya seorang hamba untuk bersyukur dengan menjaga nikmat yang diberikan dan berbagi dengan orang lain. Hikmah dari bersyukur adalah tidak pernah sombong dengan apa yang dikaruniakan Allah. Segala kesuksesan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Semua itu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sekedar memberi motivasi, memberikan apa yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa yang menonton. Dan ini pun menjadi suatu motivasi bagi saya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.